Akhirnya setelah sekian lama kita sampai juga kepada jeruk atau lemon California. Pertanyaan ini datang dari Bapak Andri dan Ibu. Salam hormat, salam sehat sekeluarga ya Bapak Andri dan Ibu ya. Pengusaha perkebunan jeruk atau lemon California. Luas sekali lahannya, saya sudah lihat di video ya. Nanti Bapak Ibu saya akan tunjukkan video dari Bapak Andri dan Ibu. Video perkebunan jeruk atau lemon Californianya. Baik. Ini untuk Bapak Andri yang sudah melakukan registrasi atau pembayaran ya. 1 minggu yang lalu kurang lebih ya Pak ya, sudah lama sekali. Tetapi baru saya bahas sekarang, numpuk masalahnya. Makanya sekarang ini kita sudah hentikan, saya diinstruksikan sama admin, Pak kalau tidak dihentikan, saya resign lah dari pekerjaan ini. Numpuk sekali Pak, saya begadang terus juga. Ya sama, saya juga begadang. Tetapi ya sudahlah, karena sudah terlalu numpuk, kita stopkan dulu untuk gelombang pertama, konsultasi premium atau berbayar ini. Kita akan buka lagi. Banyak yang tanya, Pak gimana nih, bukanya kapan lagi? Kami dapat infonya dari mana? Nanti Bapak Ibu ikuti saja video-video ini. Kalau misalnya sudah agak ringan ini, nanti kita buka lagi ya. Yang penting kita selesaikan dulu. Ini buktinya Bapak Andri dan Ibu ini. Perkebunan jeruk California sudah bermasalah 1 minggu yang lalu, baru dibahas sekarang pertolongannya ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan buka kembali, saya akan informasikan ya. Baik, kita mulai ya. Ini ada 8 video yang dikirimkan oleh Bapak Andri dan Ibu ya. Masalahnya banyak sekali, komplit masalahnya. Dan saya akan kupas satu persatu sesuai dengan video pertanyaannya ya. Jadi karena terlalu banyak videonya, kita kupas satu persatu saja. Video yang pertama seperti ini. Yang menjadi kendala yang lain Pak, di ladang ini juga ada beberapa di antara tanaman di sini yang daunnya menguning seperti ini. Dan lama-kelamaan dia kadang-kadang ada yang sampai mati. Kami nggak tahu apa yang menjadi penyebabnya dan apa yang harus kami buat untuk mengobatinya Pak. Mohon bantuannya Pak. Nah, tadi Bapak Ibu sudah nonton kan video pertama itu. Ada 8 lagi videonya ya. Itu video pertama. Masalahnya apa? Masalahnya daun menguning. Seperti itu ya. Bahkan kata Ibu, ini bahkan menguningnya ini ada yang sudah sampai mati Pak. Kuning-kuning klorosis sampai mati. Ya iya pasti dia mati. Kenapa demikian ya? Nggak ada lagi klorofilnya. Saat hijau daun tidak ada lagi. Klorofil di dalam kloroplas sudah kosong, tidak diisi klorofil. Jadi mau berfotosintesis bagaimana? Kalau dia tidak berfotosintesis mau dapat makanan dari mana? Makanan lewat pupuk itu ketika kita kasih dimasak dulu, tidak bisa langsung dimakan. Kalau tanaman kita kasih pupuk itu sama seperti kita membeli daging, kita membeli sayur di pasar atau telur di pasar. Pulang sampai di rumah kita mau makan sayur mentah kan nggak mungkin, daging mentah nggak mungkin. Kita masak dulu di dapur kan? Nah itu tanaman melakukan fotosintesis seperti itu ya untuk memasak makanan. Bagaimana mungkin kalau klorofil tidak ada? Energi tidak ada, bagaimana mungkin? Bahan baku tidak ada, mesinnya tidak ada, lalu kompornya tidak ada, lalu bagaimana memasak? Seperti itu ya. Baik, jadi untuk yang pertama, kenapa dia kuning dan bagaimana solusinya? Gini ya, Ibu ya dan Bapak Andri ya, begini. Kuning ini kan klorosis ini kita, yang pertama unsur apa yang kurang? Yang pertama itu nitrogen, itu sudah pasti ya. Kerdil, kuning, dan lain sebagainya. Yang kedua, magnesium ya, sumber klorofil tadi, khusus spesialis daun. Magnesium itu kalau di vegetatif Bapak Ibu, dia fungsinya untuk daun. Nggak ada tanggung jawab dia terhadap batang dan akar. Bodoh amat kata dia. Kalau daun dan batang itu tugasnya si sulfur katanya. Ya. Kemudian kalau akar dan batang itu tugas kalsium katanya. Tugas saya murni hanya daun. Jadi dialah oknumnya yang bertanggung jawab. Nitrogen dan juga menterinya magnesium. Kemudian mereka ini juga ada wakil menterinya. Jadi presidennya itu nitrogen, itu yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua menterinya magnesium. Yang ketiga wakil menterinya, wamennya, Fe atau besi. Nitrogen presiden, magnesium menteri, wakil menterinya si Fe atau besi. Mereka bertiga yang tugas untuk menghijaukan daun, ya. Jadi kita cari mereka bertiga. Nah, nanti saya racik pupuknya, pupuk vegetatif untuk Ibu. Untuk juga masalah kerdil-kerdil itu, ya, kerdil yang dekat dengan apa namanya sawit itu. Nanti kita urusi itu semua, ya. Baik. Jadi masalahnya klorosis itu defisiensi unsur hara. Oke ya. Unsur hara yang tidak seimbang, unsur hara yang tidak lengkap menyebabkan dia klorosis, ya. Baik. Pak, dari mana bisa ambil kesimpulan bahwa dia kekurangan unsur hara yang signifikan seperti itu? Ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan di video itu. Di situ ada gulma. Gulmanya di bawah pohon jeruk itu berdaun lebar kategorinya. Gulma berdaun lebar berarti pH tanah ideal. Yang pertama. Yang kedua, unsur hara walaupun kurang tetapi tercukupi. Makanya gulma tumbuh subur di area batang jeruk. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kan saya tampilkan gambarnya. Seperti itu kan? Nah, jadi yang pertama nanti kita racik pupuknya untuk vegetatif supaya dia hijau kembali. Yang kedua, Bunda dan Bapak, yang kedua itu dibersihkan piringan itu. Kan pemupukannya kita lakukan di situ. Nah, gimana caranya kita memupuk kalau gulmanya banyak begitu? Dimakan semua akhirnya daunnya, gambar ini kan saya tampilkan ini. Bapak Ibu sambil dengar saya ngoceh, lihat nih gambar. Ini kan jeruknya jadi kuning, padahal ini dia yang kita budidayakan. Sedangkan tanaman yang tidak kita inginkan atau gulma, hijau pekat. Lihat aja tuh di gambar. Malah gulma yang hijau. Ya iya karena semua dimakan mereka. Kecil-kecil memang Pak, tetapi kalau bergerombol, keroyokan, ya bonyok juga. Iya kan? Kita terkesan seperti hujan itu gerimis. Nggak mungkin basah kuyup, orang hujannya cuma gerimis. Tetapi kalau terus-menerus di luar, basah kuyup juga. Begitu ya. Kalau keroyokan makannya, ya habis juga pupuknya. Begitu, jadi bersihkan. Karena piringan itu bukan hanya kita membersihkan gulma sebagai kompetitor, tetapi di situ area pemupukan. Seperti itu, harus steril, harus bersih. Tidak boleh ada barang-barang gulma itu. Ya, dicabut ya Pak ya, jangan di herbisida. Jangan pakai herbisida. Disiangi manual saja. Lagian piringannya nggak terlalu luas itu. Ya, bersihkan semua dari gulma. Ya, pencuri. Baik, nanti kita racik vegetatif. Kemudian video yang kedua. Nah, video kedua seperti ini.
Pak, ini dia jenis hama yang kami lihat ada di kelopak-kelopak bunganya ini. Apa yang bisa kami buat untuk membasminya, Pak? Mohon sarannya, Pak. Warnanya hitam. Nah, itu tadi video kedua. Ada hewan seperti serangga yang sedang bermain-main di bunga California, ya, jeruk California, Ibu dan Bapak Andri ini. Ini apa, Pak? Apakah ini hama, Pak? Apakah ini mengganggu, Pak? Bagaimana cara membasminya? Ya, itu secara garis besar dia lebih ke arah pengganggu, lebih ke arah hama. Seperti itu ya. Dia itu kumbang, bukan kutu-kutuan pemakan daun, penggigit daun dan lain sebagainya, tidak. Dia datang ke situ karena tertarik dengan serbuk sari, nektar, ya. Dia tertarik dengan nektar. Nektar itu yang menghasilkan dari kepala putih, nektar itu, yang manis itu, getah-getah manis. Kenapa semua tanaman betina mengeluarkan itu? Ya supaya bisa serbuk sari yang berterbangan bisa lengket di situ. Dia harus menghasilkan nektar itu. Supaya lengket seperti madu, supaya nanti serbuk sari melekat di situ. Kalau tidak ada dihasilkan nektar, maka tidak bisa melekat atau melengket, ya. Maka dia tertarik dengan manisnya nektar itu, mereka datang. Seperti itu ya. Tetapi kenapa saya kategorikan dia sebagai pengganggu? Karena dia lebih banyak berdampak negatif dengan menggigit kepala putih. Kumbang-kumbang seperti itu. Saya lupa nama genusnya apa, nama familinya apa. Dia memakan kepala putih sekali-kali. Jadi dia menggigit bunga dan bisa menyebabkan gagal berbuah. Jadi kita kategorikan dia sebagai hama saja, ya. Walaupun ada bantuannya menyerbuki, ya. Dia tidak sengaja menginjak nektar lengket itu, lalu menghinggapi atau berjalan di serbuk sari, lalu membawa serbuk sari ke bunga yang lain, terjadilah penyerbukan oleh serangga. Tetapi kalau kita mau lihat dari kerja menyerbuki dengan dia menggigit merugikan, kategori merugikan lebih besar. Jadi kita basmi saja dia. Seperti itu ya. Karena yang berhubungan langsung, yang terlibat langsung membantu 100% adalah lebah, ya. Lebah dalam hal ini, bukan kumbang-kumbang seperti ini, ya. Lebah yang kita inginkan. Nah, dia tidak menggigit kepala putik, ya. Dia tidak menggigit serbuk sari, serbuk jantan, tetapi dia hanya membantu menyerbuki. Seperti itu. Lebah itu berbeda dengan kumbang ini. Nah, jadi kumbang ini nanti kita basmi. Basminya pakai apa, Pak? Ibu bisa pakai, Bapak Andri bisa pakai. Ada dua ya. Ya saya kasih yang ramah deh, karena sudah berbunga kan. Saya kasih yang ramah. Yang ramah itu Virtaco. Nah, produknya seperti ini. Virtaco ini sifatnya sistemik, juga sifatnya kontak, ya. Dia sifatnya sistemik, bisa masuk di akar, di dalam akar, masuk dalam tubuh tanaman, semprot di batang bisa masuk dalam tubuh batang, semprot di daun bisa masuk dalam tubuh daun juga. Tembus masuk ke dalam tubuh jaringan tanaman, karena sistemik, ya. Mengontrol dari dalam. Jadi sewaktu-waktu ada yang datang, gigit, makan, isap, mati, ya. Kemudian dia juga punya sifat racun kontak dan lambung, ya. Jadi bisa langsung membunuh langsung. Seperti itu, ya. Baik. Jadi kita pakai Virtaco saja cukup. Cukup. Untuk serangan ringan nanti Bapak lihat ya, Bapak dan Bunda dan Ibu lihat ya. Serangannya itu separah apa? Banyaknya kumbang hitam itu sebanyak apa? Separah apa? Kalau banyak berarti 7 hari sekali kita semprot ya. Semprotnya di sore hari ya. Karena siang hari atau pagi hari itu lebah datang. Takutnya lebah juga mati. Nah, kita butuh lebah malah kita bunuh lebahnya. Kita butuh penyemprotan di sore hari karena di sore hari lebah sudah pulang ke sarangnya. Tinggal si kumbang-kumbang itu saja yang masih ada, jadi kita lebih efisien penyemprotannya ya. Dosisnya ada di kemasan ya. Kalau Bapak Ibu mau, tidak ada di toko pertanian Bapak Ibu atau mahal harganya, bisa sentuh saja layar ini. Klik aja, sentuh aja layar ini, maka muncul produknya di situ. Saya carikan nanti toko yang paling murah, jujur dan amanah. Oke ya? Biar Bapak Ibu bisa dapat Virtaco ini dengan harga yang murah. Kalau Kurakron bagaimana Pak? Kurakron terlalu keras, bisa gugur bunganya. Kita pakai ini saja. Itu kalau serangannya serangan berat. Kalau Pak serangannya serangan ringan Pak atau sedang, tidak terlalu banyak juga dan tidak terlalu parah, ya kita pakai interval 10 hari sekali. Atau 14 hari sekali. Bisa 10 hari atau bisa 2 minggu sekali atau 14 hari. Tetapi kalau sudah parah, kita pakai durasi 5 hari atau 7 hari. Ya, oke ya, sudah tahu ya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan ketiga atau video ketiga seperti ini. Ini kabar menggembirakan di ladang ini Pak bagi kami. Beberapa di antara tanaman jeruk di ladang ini juga sudah seperti ini. Sudah keluar bunga-bunganya dan ada beberapa sudah mulai keluar pentil-pentilnya. Ini bakal buahnya sudah nampak beberapa. Jadi yang seperti ini kami lihat sih sudah bagus. Semoga bisa bertahan terus, jangan rontok bunganya supaya bisa pentil-pentilnya ini jadi buah. Beberapa memang sudah seperti ini, tapi masih sangat banyak yang belum berbuah Pak. Supaya maunya bisa lebih merata dia, apa yang harus kami lakukan? Oke. Nah, itu tadi video ketiga, ya. Beruntungnya atau kabar baiknya, sudah ada yang berbunga, Pak. Bahkan ada juga yang sudah mulai berbuah. Ini usia 2 tahun ya. Bagus. Saya setuju kalau berbuah di 2 tahun itu, ya. Sudah ada yang berbuah, Pak. Sudah ada yang berbunga. Oke. Tetapi masalahnya rontok. Bagaimana caranya, Pak? Nah, nanti racikannya kita kasih kalsiumnya tinggi, ya. Kita naikin kalsiumnya di ambang idealnya supaya menjaga kerontokan itu tidak terjadi. Serta boronnya juga nanti kita atur, trace elemennya kita atur supaya nanti tidak terjadi kerontokan, ya. Dan serbuk sarinya nanti kuat, ya. Baik. Kemudian setelah video ketiga, video keempat, apa ini? Daun bolong-bolong seperti terkoyak, tersobek-sobek. Nah, video keempat seperti ini.
beberapa di antara jeruk kami ini juga kami lihat diserang hama, Pak. Pucuk-pucuk barunya itu banyak sekali diserang hama. Seperti ini bentuknya, dia seperti dikoyak-koyak gitu daunnya, Pak. Nggak ngerti hama apa namanya, tapi seperti inilah kondisinya. Nah, seperti ini, Pak. Apa yang bisa kami buat untuk membasmi hamanya ini, Pak? Mohon masukannya, Pak. Nah, itu tadi video keempat. Daunnya sobek-sobek, itu hama. Jadi gini ya, Bapak Ibu semua ya. Yang namanya ulat itu beda dengan belalang. Ya, ulat itu pemakan daun ya, itu beda dengan belalang. Ya, kalau belalang itu dia makan daun ya dari samping makannya. Ya, belalang itu kalau makan dari samping. Tapi kalau yang namanya ulat makannya dari tengah. Jadi kalau daun bolong di tengah seperti bekas gigitan itu ulat. Ulat apa yang memakan daun jeruk seperti ini termasuk jeruk atau lemon California ya? Ulat larva kupu-kupu. Tidak lama dia, ya, dia tidak lama. Dia gigit, makan daun jeruk, lalu dia menempel di batang, ya. Setelah itu nanti dia akan bermetamorfosa menjadi kupu-kupu. Setelah sudah jadi kupu-kupu, dia membantu kita nanti di lahan kita, ya. Seperti apa ya? Dia memakan kutu-kutu putih. Kupu-kupu itu kan kalau dia masih dalam bentuk ulat yang menggigit daun bunda ini kan, dia apa istilahnya? Herbivora, pemakan tumbuhan. Tetapi ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, dia beralih menjadi karnivora, pemakan serangga dan nektar. Seperti itu ya. Jadi kupu-kupu itu memakan ulat. Jadi kutu putih, kutu kebul, ya, trips, tungau itu makanannya kupu-kupu. Jadi kalau dia sudah bermetamorfosa jadi kupu-kupu, dia jadi malaikat. Tetapi ketika dia masih jadi ulat atau larva itu, maka dia jadi iblis yang sangat menyebalkan, ya. Apakah perlu dibasmi? Kalau tidak terlalu parah tidak perlu, karena kita harapkan kupu-kupu itu, ya, untuk nanti membantu kita di lahan kita. Tetapi kalau sudah terlalu meresahkan, firtako aja, mati itu, ya. Baik. Kemudian video keberapa lagi? Video kelima, tanaman usia 2 tahun tetapi masih banyak yang belum berbuah. Video kelima tidak perlu kita putar, ya, tidak perlu kita putar. Jawabannya langsung saja. Nanti kita racik perangsang bunga, ya. Video keenam, jarak dekat sekali jeruk yang dekat sekali dengan pohon sawit. Kok kerdil, Pak? Pertumbuhannya lambat dan tidak sama seperti tanaman yang jauh dari batang pohon sawit. Video keenam, seperti ini. Pak Roni, ini dia kondisi tanaman jeruk lemon California yang tadi kami bilang berdekatan atau berbatasan dengan pohon sawit milik tetangga yang kami sebutkan tadi. Ini dia kondisi tanamannya, sangat-sangat kerdil menurut kami dibandingkan dengan tanaman di sebelah yang lain. Kalau yang di sebelah berbatasan langsung dengan sawit ini, memang dia sangat-sangat kerdil. Nah, ini dia kondisinya. Nah, ini keadaannya. Sementara di tempat yang tidak terlalu dekat kali dengan sawit ini dia jeruknya. Nah, ini dia kondisi jeruknya. Mohon bantuan Pak Roni, bagaimana, apa yang harus kami lakukan untuk bisa mendongkrak kondisi ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Ini dia kondisinya, Pak. Nah, itu tadi video ke-6. Kronis juga ya, dekat sawit seperti itu, malah amsyong dia, ya, kerdil dia. Masalahnya ada di mana? Masalahnya sawit itu, saya lihat itu usia sawit itu sudah 10 tahun up itu. 10 tahun ke atas itu, ada yang sudah 18 tahun itu. Ya, dari batangnya saya tahu itu 18 tahunan ke atas. Gini, sawit itu di usia 10 tahun up, akarnya berapa panjangnya? Bapak Ibu tahu? Berapa panjang bentangan akar sawit usia 10 tahun ke atas? Berapa bentangannya? 10 sampai 15 meter. Sekarang Ibu dan Pak Andri ukur. Dari batang pangkal sawit perbatasan dengan kebun jeruk California Bapak Andri dan Ibu, berapa meter itu? Itu kalau saya ukur itu paling 10 meter atau 8 meter. Seperti itu ya. Paling sekitaran itu 8 atau 10 meter. Akar sawit sampai 15 meter, lari jauh lagi lewat dari yang kerdil-kerdil itu. Bagaimana bisa akar yang panjangnya 15 meter ya, kita tanam tanaman jeruk yang lemah seperti itu, disuruh berebutan dengan sawit usia 12 tahun, sawit usia 15 tahun, sawit usia 20 tahun, suruh berantem dengan akarnya, ya kalah jeruknya. Nutrisi, sawit yang dapat, Bapak Ibu pupuk di jeruk itu, sawitnya yang subur. Seperti itu ya. Nah, kemudian jadi solusinya bagaimana, Pak? Solusinya gampang. Kalau Bapak Ibu tanam dekat pohon-pohon besar begitu, bikin parit. Begitu ya, bikin parit. Seperti apa, Pak? Nanti begini, besok itu Bapak Andri dan Ibu pakai pegawai atau anak buah atau orang yang bisa dibayar di situ atau yang bekerja di kebun itu, suruh dia keruk gali parit seperti selokan itu dengan kedalaman 80 cm. Hampir 1 meter itu, 80 cm. Gali sepanjang itu, sepanjang perbatasan itu. Supaya apa? Supaya memutus jalurnya.
Seperti itu ya, supaya dia sendiri-sendiri. Ya, oke ya, itu cara satu-satunya. Kalau mau pakai cara lain dari profesor manapun tidak akan berhasil. Seperti itu ya, mau tanya di institut manapun tidak akan berhasil. Kasih pupuk percuma, kasih pupuk. Orang akarnya di bawah lebih banyak kok. Bagaimana bisa kita suruh dia rebutan dengan pohon 18 tahun? Tanaman baru usia 2 tahun. Seperti itu ya. Jadi bikin parit, putuskan rantainya. Seperti itu ya, baru kita pupuk ya. Nanti saya kasih vegetatif yang agresif biar dia kejar teman-teman yang lain. Biar dia yang tadinya segini, teman-temannya sudah segini, dia bisa sama ya. Agresif Pak ya, kita kasih pupuk agresif ya. Kemudian video keberapa lagi ini? Oke, video ketujuh. Tidak perlu putar videonya. Bercak daun Pak, ada yang bercak-bercak bintik-bintik hitam. Baik, nanti Bunda perhatikan lagi atau Bapak Andri perhatikan lagi. Menyebar nggak? Dalam waktu sekitar 3 hari, menyebar ke yang lain nggak? Atau cuma satu tanaman saja dan tidak menyebar? Seperti itu. Kalau misalnya cuma satu saja dan tidak menyebar, ya kita bisa pakai semprotan ringan. Dengan menggunakan apa? Menggunakan apa bagusnya? Amistartop sudah cukup itu, ya produknya seperti ini. Kalau susah dapat barang-barang kayak gini, sentuh saja layar ini, tekan layar ini, nanti muncul produknya. Saya pilihkan yang paling murah, ya. Pakai Amistartop saja itu sudah cukup, ya. Untuk itu Collectotrichum namanya, jamur, ya, berkembang biak dengan spora, bentol coklat, bentol orange, bentol hitam dan lain sebagainya, ya. Kemudian pupuk yang disiapkan, waduh, ini pupuknya sakti semua ini, ya, luar biasa, ya pengusaha mah. Saya sudah terbiasa dengan pengusaha, Bapak Andri dan Ibu ya. Sudah terbiasa dengan pengusaha dan saya tahu pengusaha itu yang untungnya besar, ya. Pupuknya seperti apa saya tahu. Dengan pemula saya tahu, bedanya jauh ya. Oke, pupuk yang disiapkan oleh Pak Andri dan Ibu. Yang pertama, Profit Maxi. Gila. Yang kedua, Merauke Mag S, magnesium sulfat ini ya. Kemudian yang ketiga, Kalnit, Merauke Kalnit. Yang keempat, pupuk Profit Orange. Sadis ya. Kemudian pupuk Profit Merah, pupuk Profit hijau, kemudian NPK Grower, NPK Mutiara, kemudian KNO3 putih ya, kalium nitrat, kemudian apa lagi? Ada juga pupuk urea, KCL, TSP ya. Pupuknya sakti semua. Sangat disayangkan. Ini kalau tidak diracik, tidak dihitung, tidak sesuai komposisinya, sangat disayangkan karena pupuk ini sultan semua ya. Orang yang pakai pupuk ini pasti hasilnya gila-gilaan ya. Baik, sekarang kita apa ya? Sekarang kita itu gila-gilaan. Ini pasti gila-gila ya. Baik, sekarang kita langsung saja meracik vegetatif, transisi, dan generatif untuk lemon atau jeruk California Bapak Andri dan Ibu agar pertumbuhannya optimal. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Andri dan Ibu, ini kita mulai dari racikan vegetatif ya. Sebenarnya saya tidak mau kasih racikan ini, vegetatif ini, kita langsung mulai di transisi saja untuk merangsang bunga dan buah. Tetapi kenapa saya bikin video racikan untuk vegetatif ini? Karena sekarang kita ada masalah tanaman kerdil ya. Tanamannya kerdil, tanamannya kuning daunnya, jadi otomatis kita perlu racik vegetatif ya. Supaya nanti kita lengkap semua lah pertanyaannya. Kalau tidak dibahas ini nanti masalah yang kerdil susah lagi. Kita mulai ya. Ini yang tadi saya bilang agresif. Ini yang saya bilang agresif dan hijau ya. Nitrogen tinggi, fosfor sedang, kalium kecil. Magnesium tinggi 4, sulfur 3, sedang, kalsium 3 ya. Kemudian mikronya kita dapat 0,03. Ini trace elemen ya. Trace elemen ini kita dapat dari banyak ya. Profit hijau dia punya trace elemen, punya mikro. Kemudian Profit Merah juga punya trace elemen atau mikro. Dapat mikro banyak banget tanpa beli pupuk mikro lagi. Ini sudah dapat dari dua ini. Saya hitung dapat 0,03 dan ini sangat bagus sekali. 0,03 untuk semua unsur seperti mangan, besi ya untuk hijau tadi ini ada besi besar di sini. Kemudian seperti tembaga ya, boron ini lengkap semua di sini ya. Baik. Jadi fokus kita untuk masalah Bapak Andri dan Ibu nitrogen, magnesium dan Fe. Itu masalah kita ya. Baik. Sekarang untuk bisa mendapatkan grade fertilizer ini ya 20 10 8 4 3 3 kita perlunya apa? Yang pertama urea. Ya, urea 46% nitrogen, profit hijau kita pakai 27 nitrogen, 18 fosfor, 9 kalium dan dia bonus 1 magnesium, kemudian dia punya trace elemen mikro. Kemudian yang ketiga pupuk profit merah ya. 15% nitrogen, 30% fosfor, 15% kalium, 1,4 magnesium dan trace elemen. Kemudian magnesium sulfat MAGS Merauke ya. 16 magnesium dan 13% sulfur. Ini saya tulis 13 ya. Supaya apa? Sebenarnya kan MAGS Merauke itu 16 12. Supaya apa? Supaya nanti kalau ini habis ya, Bapak Andri dan Ibu belinya jangan MAGS Merauke, tapi belinya Pak Tani. Magnesium sulfat Pak Tani, harganya sama. Tetapi kalau Pak Tani kita dapat 13 ya. Kalau dalam dunia racik-meracik menghitung unsur Bapak Ibu, 1% saja sangat berharga. Makanya Bapak Ibu lihat di sini 0,03 pun berharga sekali kan. Nah, 1 digit saja itu berharga ya. Jadi nanti belinya magnesium sulfat Pak Tani saja biar dapat 1% lagi, 13. Kemudian kalnit ya, 15,5% nitrogen ya. Ini 14,14-nya nitrat ini langsung dimakan. 1,1% saja yang amonium. Kemudian dia punya 26% kalsium oksida, siap makan juga ya. Baik, jadi ada 5 pupuk yang Bapak Andri dan Ibu siapkan. Untuk komposisinya kebutuhannya berapa banyak? Untuk urea kita pakai 3 kilo, untuk profit hijau 1 kilo, untuk profit merah 2 kilo, untuk magnesium sulfat 2,5 kilo dan untuk kalnit 1,5 kilo ya. Totalnya 10 kilo, 1 kali campur ya. Oke. Sekarang dosisnya berapa? Dari 10 kilo yang kita campur ini. Untuk usia 0 sampai 12 bulan ya. Usia 0 sampai 12 bulan
Kalau misalnya mau tanam baru ya, tambal sulam mungkin ada yang bermasalah, ada yang mati atau mau ditanam lagi dengan bibit yang baru, pakai ini saja ya, vegetatif. Usia 0 sampai 12 bulan, kita pakai ini pembentukan daun, batang dan akar yang optimal ya. Ini agresif, kita pakai 50 sampai 100 gram per pohon. Aplikasi 2 bulan sekali. 50 sampai 100 gram per pohon kita aplikasikan 2 bulan sekali. Ya, kalau Bapak Ibu bilang, wah ini dosisnya rendah sekali Pak, 100 gram per pohon ini untuk usia 1 tahun rendah sekali ya, karena kita aplikasikan 2 bulan sekali ya. Kenapa demikian? Karena pupuk yang disiapkan ini fast release ya. Ini pupuk yang disiapkan oleh Pak Andri ini, Bapak Ibu semua, ini tidak pakai waktu lama ya. Kasih tanaman langsung makan, tidak perlu loading di dalam tanah, makanya cepat ya. Kita bisa ukur ya dari ketinggian, dari vigor tanaman ya Pak Andri ya. Bapak bisa lihat, ini kalau saya dikasih Pak Roni range-nya dari 50 gram sampai 100 gram itu, saya bisa mengatur nih. Oh, yang sudah sebesar ini, saya bisa kasih 100. Yang sudah seperti ini, saya bisa kasih 70 gram. Oh, yang sudah sebesar ini, saya bisa kasih 60 gram. Oh, yang sekecil ini, saya bisa kasih 50 gram. Jadi bisa diatur ya. Range-nya 50 gram sampai 100 gram per pohon. Ya, dikasih 2 bulan sekali. Nah, ini kalau tabur. Jadi makanya tadi saya bilang dibersihkan itu gulma supaya nanti ketika ditabur ya di piringannya ditabur di sekitar batang itu, jangan terlalu dekat juga ya, di sekitar batang jeruk itu, lalu ditimbun lagi, dikeruk tanahnya ditimbun meninggi sekali pemupukan ditimbun lagi begitu ya, jadi tertutup pupuknya. Nah kalau misalnya mau tabur itu di musim hujan, kalau di musim hujan kita tabur ya, kalau misalnya di musim kemarau ya kita kocor ya Bapak ya. Kalau kita kocor bagaimana? Dosisnya sama 50 sampai 100 gram ya per, kalau pakai 50 gram ya berarti per pohon ya, 50 gram per pohon berarti kita pakai 5 liter. Jadi 50 campur 5 liter. Kalau pakai 70 berarti 70 gram dicampur dengan 7 liter air. Kalau pakai 100 gram berarti dicampur dengan 10 liter air ya. Lalu dikocor ke setiap tanaman ya. Durasinya sama 2 bulan sekali. Ini kalau musim hujan ya. Baik. Sekarang ini untuk solusi kuning daun akibat defisiensi unsur nitrogen, magnesium dan besi ya, Fe. Ya, nanti saya fotokan, saya kirim ke Bapak Andri ya dan Ibu untuk dipelajari. Mudah saja kok ini. Nah, ini yang penting untuk jeruk yang ada di tengah yang tidak dekat dengan sawit tetapi belum berbuah udah 2 tahun. Nah, gini. Kalau tadi saya bilang, saya setuju ya, kalau jeruk itu 2 tahun baru berbuah itu saya setuju. Kenapa demikian? Karena banyak orang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihatlah di informasi, banyak sekali informasi, banyak yang pamer-pamer di FB, di Facebook ya. Ada yang di Insta Story, di WA Story juga banyak yang pamer-pamer. Saya lucu ya lihatnya ya. Jadi gini, ada yang tanam jeruk usia 6 bulan berbuah terus ketawa-tawa ya. Akhirnya setelah 6 bulan jeruk ditanam berbuah juga. Konyol itu ya. Mana bisa jeruk dipaksa berbuah 6 bulan? Sekalipun dia bisa, karena itu namanya diperbanyak dengan vegetatif, stek, cangkok okulasi, apa namanya, sambung pucuk, sambung mata tunas, tempel tunas dan lain sebagainya. Vegetatif ya tentu saja cepat. 6 bulan sampai 1 tahun pasti berbuah. Tetapi bukan itu yang kita harapkan. Seperti itu ya. Yang pertama, buah yang didapat pasti sedikit, sudah pasti itu. Yang kedua, buah yang dihasilkan kecil, sudah pasti juga itu. Lalu Anda bangga dengan buah yang sedikit dan kecil itu. Konyol itu. Yang ada kalau bunga atau buah tumbuh di usia 6 bulan atau usia 1 tahun, gunting, pangkas, pruning, potong, musnahkan. Supaya apa? Tanaman usia 6 bulan, tanaman jeruk California atau jeruk apa saja itu, usianya masih 6 bulan atau 1 tahun Bapak Ibu, masih terlalu kecil. Dia tidak memiliki banyak cadangan energi untuk bertumbuh. Energi yang didapat hari ini dipakai untuk menumbuhkan akar saja, menumbuhkan batang saja, menumbuhkan daun saja, itu pun lambat. Ya, sekarang dia berbunga dan Anda senang, energi itu otomatis digunakan untuk bunga dan buah itu. Akhirnya dia kehilangan energi untuk bertumbuh. Padahal di saat itu dia harus bertumbuh dengan optimal. Seperti itu ya. Itu konyolnya. Makanya saya ketawa, saya lihat, saya aneh lihat orang-orang begini pamer-pamer jeruk, pamer-pamer usia 1 tahun 6 bulan sudah berbuah, sudah dipanen apanya. Itu aduh, ngawurnya bukan main itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk itu, jangan lagi posting-posting begitu ya. Memalukan itu. Tidak usah diposting itu. Itu Anda jadi gitu ya. Anda senang karena jeruk Anda setelah dibeli 6 bulan Anda tanam lalu dia berbuah. Anda senang karena jeruk ini pertama kali berbuah di usia 1 tahun. Anda senang. Tetapi Anda sedang menyiksa dia. Dia tidak akan sepanjang umurnya, tidak akan panjang, percaya sama saya. Dan hasilnya nanti di usia produktif, nanti di usia 4 sampai 10 tahun, konyol nanti yang Bapak Ibu dapatkan. Hasilnya tidak akan maksimal. Nanti saya sudah tunjukkan belum ya? Nah, ini saya potong dulu video ini, saya tunjukkan nih videonya. Kalau 2 tahun baru dia berbuah sekali, Bapak Ibu lihat hasilnya. Ini videonya. Sudah banyak yang sudah dipanen dari sini, tapi ini pohon yang paling besar yang berbuah, dia lebat. Nah, ini buahnya itu sudah hampir matang dan hampir bisa dipanen. Nah, ini yang paling besar-besarnya itu dia. Nah, ini dia lagi. Dia sudah bertingkat buahnya. Jadi ini sudah, kalau ini sudah bagus dan menyenangkan. Nah, ini ada juga pohon yang lain. Nah, ini pohonnya sudah sangat besar, besar sekali. Dan yang paling tinggi di antara yang ada di dalam kebun ini salah satunya. Tapi itu buahnya sudah mulai muncul dan sudah mulai bertingkat, dan ada lagi yang lain. Nah, itu tadi video yang saya ingin tunjukkan. Saya tadi tidak tampilkan di penjelasan awal ya. Tetapi untuk kesempatan ini, untuk penjelasan ini saya tampilkan. Itu yang dikirimkan oleh Pak Andri dan Ibu dan istrinya. Seperti itu ya. Bapak Ibu bisa lihat panen sampai mabok itu. Buahnya di mana-mana.
Itu yang ideal. Karena apa? Karena dia tidak berbuah, tidak berbunga di usia 6 bulan, masih dini. Tidak berbuah di usia 1 tahun, masih dini. Tidak berbuah di usia 1,5 tahun. Seperti itu. Nah, dia tidak berbuah di situ, dia berbuah di 2 tahun. Nah, lihat hasilnya. Sama nggak dengan buah yang Bapak Ibu posting di Instagram, di story, Facebook dan lain sebagainya yang cuma 1-2 buah saja lalu bangga. Konyol, seperti itu ya. Jadi hentikan yang cara-cara begituan ya. Itu menyiksa tanaman. Lalu nanti usianya 4 tahun, WA, Pak Roni kok begini hasilnya? 4 tahun saya rawat, banyak pupuk saya kasih, tanaman kecil-kecil saja seperti ini. Buahnya kecil tidak maksimal, umurnya pendek, ada yang udah mati. Nah, itu karena story Anda 4 tahun yang lalu. Ya, bangga-bangganya cengengesan di Facebook story, ya, di WA story, Instagram story, pajang foto tanaman kecil sudah berbuah. Nah, itu jawabannya, bayarannya itu. Usia 4 tahun amsyong dia, begitu ya. Sedangkan yang punya Bapak Andri dan Ibu ini, usianya bisa sampai puluhan tahun. Karena vegetatifnya kokoh, begitu ya. Jadi nanti potong saja, pruning saja. Yang nonton video ini yang punya jeruk udah berbunga 6 bulan, 8 bulan, gunting aja musnahkan. Kasih pupuk vegetatif, biar dia akarnya makin banyak, batangnya makin kokoh, makin vigor, daunnya makin banyak. Begitu ya, karena dia lagi butuh itu. Ya, baik. Sekarang kita lanjut. Marah-marah saya jadinya ya. Oke, yang penting Bapak Ibu baik tanamannya. Itu aja. Nggak usah pedulikan bahasa saya. Untuk transisi, pupuk yang kita perlukan, ini kita banting ini. Nitrogennya kita banting nih ke tanah nih. Kita turunkan serendah-rendahnya. Ini tadi mana vegetatif. Nah, vegetatif dia bertengger 22% ini. Besar sekali kan? Nah, sekarang kita banting. Cukup, sudah cukup. Kita 1 tahun, kita kasih dia nitrogen 22%. Sekarang di usia 1 tahun ke 2 tahun, ya, kita persiapkan bunga. Kita kasih dia 7 saja cukup. Artinya, tunas stop mengeluarkan daun. Jeruk itu mengeluarkan buah di tunas. Tempat daun bertumbuh, itu buah keluar. Tidak ada jeruk yang tumbuh di batang. Dia pasti tumbuh di tunas atau ketiak daun dekat ujung. Makanya buah jeruk selalu ada di ujung tangkai, ujung ranting. Seperti itu. Kita stopkan. Kita kasih 7 supaya stop. Dia keluar buah atau bunga. P naik, merangsang bunga. K, karbohidrat. Sumber kelopak bunga. Sumber serbuk sari. Sumber kepala putih. Sumber nektar tadi yang saya jelaskan. Semua bunga itu bahan bakunya adalah karbohidrat. Dan kalium ini berfungsi di situ untuk membentuk bunga. Oke ya. Magnesium kita butuh 5 untuk energi. Seperti itu. Si fosfor menciptakan bunga. Siapa yang mendorong? Magnesium. Tadi di vegetatif dia sebagai klorofil. Tetapi di transisi dia beralih fungsi menjadi tenaga mesin untuk fosfor. Ya. Sulfur. Dia berfungsi untuk sampai di biji-biji. Ya, sampai di biji-biji buah, dia berfungsi sampai di situ. Dari serbuk sari, dari kepala putik yang maksimal, ya, sampai di kualitas buah, kualitas biji nanti, ya, dia berperan di situ. Kemudian kalsium kita butuh 7, karena kasusnya ibu bilang atau bapak Andri bilang tidak mau rontok, kita naikkan 7. Ini sebenarnya idealnya ini ada di 9 ini, ya, 7 sudah bagus. Kemudian mikro ya, mikro ini kita naikkan ke 0,07. Nah, sekarang untuk pupuk yang kita perlukan, yang pertama profit merah. Yang kedua NPK Profit Maxi, yang ketiga MKP, saya tidak perlu jelaskan kandungan-kandungannya, Bapak bisa lihat sini. Monokalin fosfat, kemudian kalsium nitrat, kalnit, kemudian MAGS Merauke, magnesium sulfat, ya, ada 5 pupuk untuk transisi merangsang bunga. Dan kebutuhannya seperti ini. Profit Maxi kita gunakan 1,5 kilo, Profit merah kita gunakan 1 kilo, kemudian MKP 2,5 kilo, kalnit 2,5 kilo, magnesium sulfat 2,5 kilo. Totalnya juga sama, 10 kilo 1 kali campur, ya. Di mana setiap tanaman di usia 1 sampai 2 tahun ini yang saya bilang. Jadi vegetatif itu, Bapak Ibu, ini yang tadi saya bilang. Dia 0 sampai 12 bulan atau 1 tahun, fokus saja pada vegetatif, ya. Muncul bunga gunting, begitu. Itu caranya, ya. Setelah dia usia 1 ke 2 tahun, baru kita dorong bunganya. Itu tanaman sudah vigor itu, ya. Sudah kuat, kokoh, ya. Nah, 1 sampai 2 tahun transisi atau persiapan bunga. Di sini untuk pupuknya kita kasih campuran ini ya, 100 sampai 200 gram. Jadi Bapak Ibu mulai dari 1 tahun ke atas itu bisa mulai dengan 100 gram per pohon atau maksimalnya 200 gram untuk usia sampai 2 tahun, ya. Itu kita kasih 2 bulan sekali, ditabur di musim hujan, lalu ditimbun kembali dengan tanah. Kemudian kalau misalnya musim kemarau kita kocor, maka kita gunakan 100 gram per 10 liter air atau 200 gram per 20 liter air, ya, per 1 tanaman per 2 bulan. Oke ya, baik. Disiram melingkar, ya. Kemudian ya, ini juga musim kemarau. Oke, nanti saya fotokan ya, saya kirimkan. Baik, sekarang untuk generatif, pembesaran buah. Jadi setelah muncul intinya gini ya, Bapak Andri dan Ibu ya. Intinya gini, setelah nanti pembungaan selesai, jeruk itu kan gini ya. Jeruk itu kan kalau dia sudah berbunga, sudah keluar cikal bakal buah, mau pembesaran ya, sudah ada pentil buahnya, buah jeruk. Ada lagi yang masih mau berbunga. Ya, nah Bapak Andri dan Ibu lihat, kalau misalnya lebih banyak cikal bakal buah yang terbentuk, yang sudah mau membesar, dibanding bunga yang baru mau keluar, Bapak Ibu langsung lompat ke generatif. Nih, langsung pakai pupuk ini, racikan ini, ya. Tetapi kalau misalnya cikal bakal buah yang sudah mulai terbentuk dari pentil buah jeruk itu sedikit dan lebih banyak masih memproduksi bunga, tetap pakai ini, ya, tetap pakai ini terus. Oke ya, itu perbandingannya. Kita masuk ke generatif, sudah sedikit bunga yang dihasilkan dan sudah banyak yang pembesaran buah. Ini sampai panen ini ya. Nitrogen masih kita banting 7%, kemudian fosfor kita rendahkan dia sedang 13%, kemudian kalium kita angkat setinggi-tingginya 20 untuk penimbunan, air, vitamin, ekstrak, karbohidrat, lemak dan lain sebagainya. Kemudian magnesium kita butuh tinggi, ya. Kemudian sulfur kita butuh 4% untuk enzim, lemak, pokoknya semua segala macam tentang enzim, senyawa,
apalagi hormon dan lain sebagainya. Dia yang bekerja di situ. Yang namanya buah itu mengandung enzim ini, buah ini mengandung hormon ini, buah ini mengandung vitamin ini. Hormon, vitamin, enzim ini kerjanya. Kalau generatif, ini sulfur kerjanya. Kemudian kalsium, supaya kulitnya keras, kulitnya kuat, tidak mudah ditusuk oleh lalat buah. Ya, kemudian mikronya kita naikin ke 0,06 untuk tes elemen. Ya, jadi kalau generatif yang kita naikkan kalium, ya, kemudian magnesium, ini bantu menimbun juga, magnesium, kemudian kalsium dan juga boron. Kalium, magnesium, kalsium, boron. Oke ya? Baik. Sekarang pupuk yang kita siapkan cuma 4 saja. Profit Maxi, ya, kemudian Profit Orange, kemudian Kalnit, kemudian MAGS. 4 saja cukup. Berapa yang kita perlukan? Profit Maxi kita pakai 4 kilo, Profit Orange 1 kilo, Kalnit 2 kilo, magnesium sulfat 3 kilo. Totalnya 10 kilo. Dosis aplikasi. Untuk dosisnya di usia 2 tahun ke atas, 2 tahun sampai 4 tahun ya. 2 tahun sampai 4 tahun, ini generatif awal, ya, baru seperti yang Bunda dan Pak Andri sekarang alami, yang sudah berbuah lebat itu. Nah, itu generatif awal namanya, ya. Ini 2 sampai 4 tahun, ya, masih dalam tahap awal. Kita pakai 300 gram per pohon per 2 bulan. Dengan cara tabur di musim hujan. Kalau dikocor berarti 300 gram ini kita larutkan kepada 30 liter air, lalu kita kocor. Pak, 30 liter terlalu banyak untuk tanaman usia 2 tahun, Pak. Kita pakai 10 liter saja bagaimana? Boleh. Berarti kita bagi 3. Berarti setiap kali dalam waktu 2 bulan ini, dalam waktu mana? Nah, dalam waktu 2 bulan, Bapak Ibu harus pakai 10 liter atau 100 gram per 10 liter sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Ya, intinya 2 bulan dia harus makan 300 gram. Kemudian usia 4 sampai 10, nah, stabil nih. Generatif matang atau buah maksimal, adanya di sini. Ini tadi saya bilang kan, kalau Anda ketawa-tawa, senang bangga rasanya, jeruk 6 bulan sudah berbuah, di usia ini Anda konyol semua. Ya, kalah Anda sama Pak Andri nanti, kalau di usia ini. Ya, Pak Andri yang buahnya di 2 tahun, mengalahkan Bapak Ibu semua. Sudah lihat tadi kan, saya tunjukkan fotonya kan, itu bedanya. Ya. Usia 4 sampai 10 di usia maksi, tanaman sudah besar, tanaman sudah kuat, sudah kokoh dan menghasilkan sebanyak-banyaknya. Kita pakai 300 sampai 500 gram per pohon per 2 bulan. Ya, untuk usia 10 tahun ke atas, pemeliharaan ini ya, sampai mati tanamannya, kita pakai 500 gram sampai 700 gram per pohon. Ini kita mulai turunkan, karena dia sudah mulai stuck, pertumbuhannya tidak pesat lagi, agresif lagi. Kita turunkan ke 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, artinya 1 tahun 4 kali pemupukan. Oke ya, nah jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti saya akan fotokan, saya kirim kepada Bapak Andri dan Ibu yang sudah melakukan registrasi atau pembayaran dan juga request. Baik, Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu saja, videonya kepanjangan tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu nonton dapat hikmahnya, dapat ilmunya. Daripada video 30 menit kita nonton, ada yang komentar di bawah. Capek-capek nonton gak ada ilmu. Nah, itu kan konyol juga ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Apalagi ya, masih banyak timun pare, kacang tanah, ubi jalar, aduh. Saya pelan-pelan saja, Bapak Ibu semua ya. Nanti saya urus semua. Terima kasih dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.